Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur sekali ketika kita boleh bertemu pada saat pagi hari ini melalui sarana online. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan, membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Tetapi saya akan membaca atau kita akan merenungkan pada ayat yang ketiga saja. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudaraku, saya yakin setiap kita itu punya suatu harapan. Harapan kita itu pasti bermacam-macam. Entah itu dalam kehidupan sehari-hari, entah usahanya, entah keluarganya, ya, entah harapan mempunyai segala sesuatu, misalkan rumah, kendaraan, dan yang lain-lain. Saya yakin dan percaya setiap kita itu pasti memiliki satu harapan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya waktu kecil punya satu harapan, dan harapan itu saya pegang kuat. Saya mau capai harapan itu, dan saya mau raih harapan itu dengan sekuat tenaga saya. Saudara-saudaraku, saya kepingin menjadi seorang yang berhasil di dalam usaha atau pekerjaan. Saya adalah lulusan sekolah otomotif atau perbengkelan. Ya. Saudaraku, saya berjuang dengan keras, saya bekerja dengan keras supaya apa yang menjadi harapan saya itu boleh tercapai dengan baik. Ya. Saudaraku, dan juga ketika beranjak semakin dewasa, saya juga punya harapan. Saya kepingin mempunyai satu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang baik, ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang hubungan satu dengan yang lain itu baik. Saudaraku, ini pasti juga menjadi harapan kita sebagai orang atau manusia yang masih hidup di dalam dunia ini. Dan saudara-saudaraku, demikian juga ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita juga memiliki satu harapan. Apa sih tujuan kita ketika kita percaya kepada Tuhan? Apa sih harapan kita ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan atau menjadi orang Kristen? Apa sih harapan kita ketika kita mau percaya kepada Tuhan itu? Saudara-saudaraku, kalau kita nggak punya harapan sama sekali atau nggak punya tujuan ketika kita mengikut Kristus atau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita nggak punya harapan atau tujuan, berarti salah, saudara-saudaraku. Berarti saudara-saudaraku salah ketika saudara-saudaraku menjadi percaya kepada Tuhan atau menjadi orang Kristen. Pasti harapan atau tujuan saudara-saudaraku salah. Pasti punya tujuan yang lain. Tetapi ketika kita mengikut Kristus, percaya kepada Tuhan, dan kita punya satu harapan yang benar di hadapan Tuhan, inilah yang dimaksud di dalam 1 Petrus ayat yang ketiga ini. Saudaraku, apa yang dimaksud di tempat ini? Ya, ketika manusia itu rasa-rasanya itu tanpa harapan. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia itu pasti dia tetap berdosa. Sebenar-benarnya manusia pasti mereka juga tetap berdosa. Jadi ketika mereka tetap berdosa dan memiliki dosa, keselamatan itu gak mungkin bisa mereka miliki. Keselamatan gak mungkin bisa mereka dapatkan. Jalan satu-satunya, ya, ketika kita sebagai orang percaya supaya mendapatkan keselamatan, ialah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Nah, di ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah mendapatkan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah memiliki suatu pengharapan keselamatan itu. Kita mempunyai satu harapan keselamatan itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu. Ya, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus itu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Harapan kita apa? Harapan kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus itu janjikan. Saudara-saudaraku, ketika kita mengerti akan hal ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang benar, iman yang seperti apa? Iman yang benar, iman yang seperti dikatakan di ayat firman Tuhan di dalam perjanjian lama, iman seperti Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Ya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan hubungannya dengan Tuhan. Itu yang dinamakan iman. Jadi dia tidak mementingkan bahwa dia kebutuhannya ini, kebutuhan anaknya yang ia paling kasihi. Dia tidak mementingkan itu, tetapi dia lebih mementingkan hubungan dia dengan Tuhan. Jadi apapun yang penting menyenangkan Tuhan, pasti Abraham itu akan kerjakan. Dan itu yang namanya iman. Tidak memikirkan apa yang menjadi keuntungan kita. Kita yakin bahwa Tuhan itu akan mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita perlukan. Yang kedua, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tidak kita ragu-ragu ketika kita mempercayakan ini kepada Tuhan, tetapi kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang mengecewakan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan. Itu bukan kita mempercayakan atau kita memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita memiliki suatu pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, pasti kita akan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dulu mungkin sering kita lakukan. Tetapi harusnya ketika kita mengerti harapan itu sudah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan itu kita sudah diberikan, sudah mendapatkan dari Tuhan. Maka dari itu kita harus memiliki pengharapan yang benar ini. Kita tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan Tuhan. Lalu kita mempercayakan hidup kita. Kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga atau yang terakhir, ya, kita tulus di dalam kita mengikut Tuhan. Seringkali kalau kita mengikut Tuhan, itu kita berpikir, apa sih yang saya dapatkan ketika saya mengikut Tuhan? Apa sih untungnya ketika saya mengikut Tuhan? Ya. Apa sih yang saya peroleh ketika saya mengikut Tuhan? Saudara-saudaraku, kalau ini yang menjadi tujuan kita ketika kita mengikut Tuhan, berarti harapan yang Tuhan sudah berikan itu belum kita dapatkan. Berarti kita gak pernah berharap kepada Tuhan, tetapi kita berharap kepada diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, ayo kita benahi iman kita supaya menjadi iman yang benar di hadapan Tuhan. Ayo kita percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan Tuhan. Lalu ayo kita sungguh-sungguh ketika kita mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan, apapun yang menimpa kita saat ini, tidak mungkin kita akan kecewa kepada Tuhan. Tidak mungkin kita akan tinggalkan Tuhan. Malahan ketika hidup kita semakin terpuruk, malahan kita semakin dekat dengan Tuhan. Yuk saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita boleh bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita akan boleh belajar bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati
kita semuanya. Amin.